Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan kripto ya, dan nanti juga kita akan sedikit membahas tentang Shiba Inu, bagaimana prospeknya untuk ke depan begitu. Nah, sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu market secara keseluruhan ya. Nah, di sini kita lihat market tampak hijau ya, dan ada pengaruh memang daripada berita ekonomi, katanya begitu. Ya, memang begitulah pada umumnya pergerakan market ya, selalu dibumbui oleh berita-berita begitu, baik itu sentimen positif ataupun negatif. Saya sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda sebenarnya ya, yaitu falling wedge. Jadi kemarin falling wedge ini sudah menunjukkan tanda bahwa ya Bitcoin akan terjadi kenaikan. Namun kita harus tetap antisipasi pada batasan harga ini di antara 17.500 atau di 15.800. Nah, jadi sebenarnya tanda itu sudah ada terjadi kenaikan untuk Bitcoin. Nah, padahal itu berita tentang The Fed belum keluar begitu ya. Mungkin saja ya ada orang di belakang mereka yang sudah mengetahui ya berita itu akan diterbitkan oleh si Powell ini, bahwa berita yang akan disampaikan terkesan positif begitu. Ya, Anda tahulah semua market pasti digerakkan oleh big fund ya. Dan seperti Powell itu menurut saya adalah juru bicaranya para big fund sebenarnya begitu. Namun ini hanyalah sebuah sudut pandang saya aja dari sudut pandang yang lain. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Namun secara teknikal selalu terlihat begitu. Kalau berita itu selalu seiringan dengan tanda-tanda pattern yang ada di chart ya. Baik itu secara teknikal, baik itu EMA 200, dan segalanya lah menurut volume juga begitu. Jadi memang harus kita kombinasikan dan konfirmasi antara berita dan teknikal begitu ya. Jadi jangan kita terpatok juga kepada teknikal, jangan juga kita terpatok hanya pada berita. Ya intinya harus dikombinasi lah untuk sebagai konfirmasi dan referensi juga. Nah, jadi berita yang keluar kemarin tentang The Fed itu mengatakan, ya ngambang sih sebenarnya, The Fed berpotensi perlambat kenaikan suku bunga. Jadi pengaruh daripada ini ditulis di belakangnya, harga Bitcoin naik ke level 17.000 US dollar. Jadi seolah-olah karena inilah si Bitcoin ini naik begitu ya. Sementara pidato si Powell itu kan lebih gantung sebenarnya. Smaller interest rate hikes in December. Jadi kenaikan suku bunganya itu akan lebih kecil nanti di Desember begitu. Nah itu aja sebenarnya yang selalu dilakukan si Powell ini, si juru bicara elit global inilah saya bilang ya. Nanti si elit global bilang positif, ya dia akan ngomong positif begitu. Ketika si elit global sudah serok, ya mau gimana lagi, kita memang hanya bisa bertindak seperti itu ya. Mendengar, ngikutin begitu ya. Makanya kita harus memprediksi, dan walaupun prediksi kita bisa salah, makanya kita perlu ada stop loss. Nah, kadang-kadang stop loss juga dikejar oleh efek negatif. Yang tadinya kita sudah analisa akan positif, ternyata disedot dulu stop loss kita. Kemudian dia terjadi kenaikan. Nah, itu market sering sekali seperti itu. Nah, sementara untuk saat ini, bagaimana kondisinya? Apakah Bitcoin akan terbang terus begitu ya? Nah, seperti yang saya bilang ya, patokannya tetap di 17.500, dan ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda merah ya, dan kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah, kita lihat juga dari Fear and Greed Index-nya begitu. Inilah orang-orang pada umumnya bisa dideteksi di sini. Nah, kemarin kan fear-nya itu agak bagus sebenarnya di 29 poin, sementara hari ini 27. Padahal market lagi hijau begitu, lagi terbang lah ceritanya begitu. Tapi fear-nya 27 atau ketakutan itu bertambah begitu. Berarti ada kemungkinan juga ini akan terjadi penurunan lagi, mungkin dalam juga begitu, tapi kita belum tahu sampai mana. Untuk dominasi Bitcoin memang terjadi kenaikan 40,34% ya, jadi ini terjadi kenaikan 0,34% ya, jadi ya mungkin itu juga yang membuat beberapa altcoin juga sudah mulai merah-merah juga ya, karena dominasi Bitcoin sudah naik, dan mencoba untuk ngekat nih sebenarnya ya, jadi harus hati-hati ya bagi Anda, jangan terlalu FOMO. Seperti yang saya bilang kemarin, batasan perhatikan ini kayaknya agak sulit nih Bitcoin menembus 17.500 menurut saya. Kalaupun dia naik lagi nanti ya, dia pasti mantul di 17.500, tapi ini disclaimer on ya. Ini menurut analisa pribadi saya ya, Anda boleh percaya atau tidak, itu terserah kepada Anda, karena keputusan ada di tangan Anda. Jadi menurut sudut pandang saya, ya kemungkinan Bitcoin ini agak sulit sekali menembus di 17.500. Jadi kemungkinan akan terjadi lagi pantulan ya. Ya standar sideways lah seperti itu. Nah sebenarnya di sideways ini juga sebenarnya kesempatan kita untuk trading jangka pendek ya. Jadi kalau kita sudah tahu batasannya 17.500 ya harusnya tadi
berada di antara tengah harga ini, antara harga ini, kita sebenarnya sudah bisa entry begitu ya, untuk target-target kecil gitu, target 1% atau 2% aja. Nggak usah banyak-banyak kalau trading ya, modalnya aja yang digedein begitu. Nah, dan tetap juga menggunakan stop loss, karena ya tahulah berita juga nanti positif atau jadi negatif begitu ya. Jadi nggak bisa ada acuan apapun sebenarnya. Jadi technical memang sangat penting, ya berita juga sangat penting untuk mengkonfirmasi. Seperti halnya kata si Powell ini kan. Nah, beritanya yang menyebar ini kan telat ya sebenarnya ya. Jadi ketika dia speech itu kan jam setengah 2 ya, atau jam 1 pagi gitu ya. Kemudian ya berita kan keluar jam 10 pagi biasanya begitu. Nah, kemudian orang melihat berita ini, oh positif, mereka masuk ke market. Kemudian di-cut. Nah, seperti itulah banyak nasib para retail ini yang terlambat mendapatkan informasi. Sebenarnya kita harus waspada sih waktu ada economic calendar ya, jam 1.30 Fed Chair Powell speaks. Jadi dia ngomong di situ ya, memang harus kita perhatikan. Jadi kan ada tanya jawab tuh antara media ya. Media itu merangkum berita ya akan dikeluarkan mungkin 2 jam, 3 jam kemudian. Nah, kita harus cepat itu sebenarnya membacanya. Tapi kalau kita nggak mau membaca ya serok aja sih sebenarnya. Yang penting pasang stop loss aja. Dan pasang take profit juga gitu, jangan muluk-muluk lah gitu. Udah pasti untung sih sebenarnya. Yang penting jangan serakah aja. Cuman sanggup nggak Anda mendapatkan take profit 1%, 2% setiap hari begitu. Kadang-kadang dinaikin tuh, tadinya target 2% jadi 5%, jadi 10%, ya nyangkut jadinya, nggak kena-kena kan. Dan stop lossnya juga diubah begitu ya. Jadi ya tetap aja sulit jadinya. Jadi kembali ke psikologi dan emosi kita juga untuk manajemen resiko. Itulah untuk Bitcoin ya. Jadi intinya berita masih banyak yang menarik sebenarnya untuk economic calendar ini ya. Dan kita lihat juga ini jam 8:30 malam nanti ada Core PCE Price Index, kemudian Initial Jobless Claim. Ini juga berita-berita penting nih semua sebenarnya. Jadi mungkin jam 8:30 nanti ataupun mulai jam 8 malam nanti ya mungkin market juga akan volatile lagi. Untuk berita besok juga ada ya, non-farm payroll, ini besok aja kita bahas. Kemudian employment charge itu di Kanada ya, tidak terlalu berefek. Kemudian unemployment rate di Amerika, ini juga mempengaruhi market ya. Tampaknya di 2 hari ini akan terjadi volatile yang cukup lumayan di Bitcoin ya. Ya mungkin ini ntar lagi terjadi turun tajam lagi, kemudian naik lagi, begitu-begitu aja di antara garis kuning yang saya buat ini ya. Bagaimana dengan koin yang lain, Dogecoin, Cardano, Polygon, bagaimana tuh dampaknya terhadap economic calendar? Sebenarnya kalau kondisinya, kalau sentimen negatif terhadap Bitcoin, walaupun yang lain hijau, tinggal menunggu waktu aja itu akan menjadi merah, seperti Polygon contohnya. Ya Polygon juga ntar lagi udah anjlok lagi, tinggal nunggu waktu aja. Kecuali Bitcoin ini akan terjadi terus menembus ya, 17.500 dia tembus, ya kemungkinan Polygon akan ikut naik. Jadi tetap harus dianalisa ke induknya ya, yaitu Bitcoin. Dan kemudian ada juga yang bertanya ya, bagaimana Shiba Inu, prospeknya bagaimana begitu ya. Shiba Inu juga sebenarnya lagi ada rumor juga yang kurang mengenakkan ya. Jadi ada data dari Well Alert, jadi ada 1, triliun Shiba dipindahkan ke dompet Binance. Nah ini sebenarnya berita lama nih, maksudnya ini berita baru keluar lagi, tapi berita terkait berita yang lama. Jadi dari Crypto.com nih, dipindahin dari Crypto.com ke Binance untuk menutupi atau ya inilah ya, tidak mengherankan transfer uang misterius antara dompet ini di Crypto.com dan dompet Binance telah menuai kritik dari komunitas cryptocurrency. Jadi kan si Crypto.com ini juga pernah ya mengaku salah transfer 320.000 Ethereum gitu ke Get.io. Nah ini sekarang Shiba Inu yang ditransfer dari Crypto.com ke Binance. Tapi ini bukan salah transfer katanya. Jadi ada transfer besar-besaran begitu ya. Dan ini pun dimulai di tanggal 29 November. Dan kenapa itu dilakukan? Karena sebelumnya ada berita juga ya dari Crypto.com bahwa Shiba Inu itu menjadi volume terbesar di dompet dia setelah Bitcoin. Jadi kan seolah-olah tidak seimbang ya. Masa sih Shiba Inu yang mereka punya yang banyak begitu bukan Bitcoin ataupun dolar, malah dolarnya lebih sedikit begitu daripada Shiba Inu. Nah makanya mungkin mereka memindahkannya ke Binance untuk mengurangi ketimpangan yang terlihat, begitulah kira-kira. Namun satu hal yang perlu kita banggakan juga bagi Anda juga para pemegang Shiba Inu,
Dia berani loh megang 1,8 triliun Shiba. Itu sebenarnya suatu hal yang positif bagi kripto ya. Jadi Anda juga tidak perlu takut begitu sebenarnya kalau ada orang yang megang Shiba Inu sebegitu banyaknya ya, 1,8 triliun Shiba. Namun ini kan hanya untuk menutupi ataupun masalah regulasi aja yang sedang berkembang ya, tentang reserve untuk exchanger ya, bahwa mereka menunjukkan cadangannya apa aja sih yang mereka miliki begitu, apakah Bitcoin, dolar seperti Binance ya, dia memiliki BNB, Bitcoin dan BUSD begitu. Sementara Crypto.com ini yang kedua terbesar adalah Shiba. Jadi dia mencoba untuk membuat sebuah klise gitu ya, bahwa bukan Shiba yang paling besar mereka miliki. Nah, hal itu aja sebenarnya, dan ini sebenarnya tidak berdampak untuk Shiba ya. Ini lebih berdampak kepada kripto yang terkesan menunjukkan sebuah kecurangan aja begitu. Dan memang ini bisa berdampak juga kepada eksistensi dia ya, seperti FTX yang kemungkinan bisa aja bangkrut Crypto.com ke depannya. Ya, saya tidak mendoakan, semoga itu tidak ada yang terjadi lagi ya. Jadi poin dari berita ini sebenarnya bukan sentimen untuk Shiba, tapi sentimen untuk Crypto.com. Bahkan ini positif untuk Shiba ya. Walaupun kalau kita lihat harga Shiba ya memang masih begitu-begitu aja ya, belum ada yang fantastis begitu. Dan ini juga kalau Shiba mirip halnya dengan Dogecoin ya. Dia akan digerakkan oleh rumor begitu. Rumor yang secara langsung ya. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin memang digerakkan juga oleh rumor, tapi dia ada teknikal yang bisa kita antisipasi atas rumor yang terjadi ya. Jadi memang harus tetap kombinasi. Sementara untuk Shiba Inu dan Dogecoin atau meme coin ya, dia adalah full rumor. Dia memang selalu digerakkan oleh FOMO dan FUD. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Dan kita kembali ke Bitcoin ya. Jadi semua harga kripto saat ini belum ada hal yang positif sebenarnya, dan masih dibilang akan sideway yang lebih panjang lagi. Tapi saya sangat berharap ya Bitcoin ini bisa menembus 17.500 ataupun menembus langsung di 15.800 ini begitu. Biar cepat aja selesainya. Biar masuk ke babak baru begitu. Maunya anjlok aja secepatnya nih Bitcoin ke 14.000 begitu. Baru masuk ke fase berikutnya. Kemudian masuklah bumbu-bumbu seperti Bitcoin halving lah, Bitcoin hemat energi lah, Bitcoin digunakan kembali Tesla lah. Itu yang kita tunggu begitu. FOMO yang ditebarkan lagi. Jadi kita bisa ngambil kesempatan itu lagi. Oke ya, sampai di sini saya infokan berita ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.